Sahabat Toksik, jumpa lagi dengan saya Winda Safitri, Prodi S1 Farmasi Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di sini saya akan menjelaskan tentang toksikologi obat dan penanganan keracunan makanan. Toksikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang efek berbahaya dari zat kimia pada kehidupan. Menurut Loomis, pada tahun 1978, ilmu yang mempelajari aksi berbahaya zat kimia atas sistem biologi. Menurut Doll dan Borsy, pada tahun 1986, ilmu yang mempelajari pengaruh zat kimia yang merugikan atas sistem biologi. Dan menurut Timberrill, pada 1989, interaksi antara zat kimia dan sistem biologi. Definisi keracunan obat. Keracunan obat adalah kondisi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penggunaan obat, baik dosis yang berlebih maupun kesalahan dalam mengombinasi obat. Gejala dan cara mengatasi keracunan obat dapat berbeda, tergantung pada jenis obat yang dikonsumsi. Obat dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan dosis yang diberikan. Yang pertama, efek samping, kedua, efek merugikan, dan yang ketiga, efek toksik. Penyebab dan jenis keracunan. Yang pertama, keracunan obat-obatan. Biasanya karena kesalahan pada dosis pemberian atau cara penggunaan yang tidak benar sehingga menyebabkan keracunan obat. Kedua, keracunan bahan kimia. Contoh bahan kimia yang paling sering menyebab keracunan di Indonesia seperti insektisida yang kurang berhati-hati sehingga beresiko terjadinya keracunan bahan kimia. Yang ketiga, keracunan makanan. Banyak juga jenis-jenis makanan yang bisa menyebabkan keracunan. Salah satunya cyanida yang terdapat pada singkong atau Ichthyosarcota dan ion pada ikan dan juga singkong yang bisa menyebabkan penyumbatan pada tubuli ginjal sehingga menimbulkan maturia dan anuria. Dan yang keempat, keracunan bakteri atau jamur. Contohnya seperti Oxin botulinus yang terdapat pada makanan kaleng yang sudah basi atau rusak. Ataupun enterokoksin yang terdapat pada makanan yang sudah basi. Gejala keracunan. Gejala keracunan obat yang ditimbulkan seperti mual, muntah, atau muntah darah, sakit perut, diare, dan pendarahan pada saluran cerna. Yang kedua, nyeri dada. Yang ketiga, detak jantung lebih cepat. Keempat, sulit bernapas atau sesak napas. Kelima, pusing atau sakit kepala. Keenam, kejang. Ketujuh, penurunan kesadaran atau bahkan hingga koma. Ke-8, kulit atau bibir kebiruan. Ke-9, hilangnya keseimbangan. Ke-10, kebingungan atau gelisah atau halusinasi. Terapi dan cara penanganan keracunan. Untuk cara penanganan pasien keracunan, yang pertama yang bisa Anda lakukan, usahakan penderita memuntahkan makanan dan berikan baskom untuk menampung. Setelah itu, berikan air minum yang banyak karena air sangat membantu untuk menetralisis racun yang ada dalam tubuh dan segera mencari pertolongan medis. Oke, selanjutnya di sini saya akan memaparkan sebuah jurnal berjudul Analisis Faktor Resiko Keracunan Pestisida Organofosfat pada Keluarga Petani Hortikultural di Kecamatan Ngaplak, Kabupaten Magelang. Faktor resiko yang berhubungan dengan keracunan. Faktor resiko yang berhubungan dengan keracunan pestisida organofosfat antara lain umur, jenis kelamin, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, pendidikan,
pemakaian alat pelindung diri, status gizi, dan praktek penanganan pestisida. Sedangkan fase kritis yang harus diperhatikan adalah penyimpanan pestisida, pencampuran pestisida, penggunaan pestisida, dan pasca penggunaan pestisida. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan desain cross-seksional. Kejadian keracunan yang diakibatkan oleh pestisida dapat diketahui berdasarkan pemeriksaan aktivitas cholinesterase dalam darah menggunakan tintometer kit. Penentuan kadar normal aktivitas cholinesterase dalam darah adalah kurang dari 75%. Beras sampel yang diambil pada penelitian ini sebanyak 69 orang istri petani hortikultural yang diambil dengan menggunakan teknik acak sederhana atau simple random sampling. Variabel bebas yang diamati pada penelitian ini meliputi umur, tingkat pengetahuan, status gizi, cara penyimpanan pestisida, tempat pencampuran pestisida, dan cara penanganan pasca penyemprotan. Sedangkan variabel terikatnya adalah kejadian keracunan berdasarkan aktivitas cholinesterase dalam darah. Analisis data menggunakan chi-square dengan taraf signifikansi 5%. Selanjutnya, hasil analisis antara variabel bebas dengan kejadian keracunan pestisida di Desa Sumberharjo, Kecamatan Ngaplak. Pada tabel ini, umur 0,944, RP 1,6, 90% CL sama dengan 0,758 sampai 1,484. Keterangan tidak signifikan. Kedua, tingkat pengetahuan sama dengan nilai P sama dengan 0,005, RP 1,96, 90% CL sama dengan 1,094 sampai 3,515. Keterangan signifikan. Ketiga, status gizi. Nilai P sama dengan 0,363, RP sama dengan 0,83, 90% CL sama dengan 0,591 sampai 1,155. Tidak signifikan. Keempat, cara penyimpanan. Nilai P sama dengan 0,011, RP sama dengan 1,61, 95% CL sama dengan 1,090 sampai 2,369. Keterangan signifikan. Kelima, tempat pencampuran. Nilai P sama dengan 0,030, RP sama dengan 1,51, 95% CL sama dengan 1,030 sampai 2,218. Keterangan signifikan. Keenam, cara penanganan. Nilai P sama dengan 0,001, RP sama dengan 0,44, 95% CL sama dengan 1,182 sampai 5,057. Signifikan. Selanjutnya, hasil analisis regresi logistik antara faktor yang berhubungan dengan kejadian keracunan pestisida di Desa Sumberharjo, Kecamatan Ngaplak. Pada tabel ini menunjukkan bahwa faktor resiko yang berhubungan dengan kejadian keracunan pada istri petani hortikultur adalah faktor tingkat pengetahuan. Nilai P sama dengan 0,018 dengan RP 95%, CL sama dengan 5,3
atau 1,332 sampai 21,361 dengan cara penanganan nilai P sama dengan 0,041 dengan RP 95% CL sama dengan 4,854 atau 1,070 atau 22,027. Hasil perhitungan probabilitas untuk terjadinya keracunan dapat diestimasi berdasarkan variabel-variabel yang berpengaruh dengan rumus 1P sama dengan 1 plus E kurangi A plus B1 kali 1 ditambah B2 kali 2. 1P sama dengan 1 tambah E kurangi min 2,379 plus 1,674 plus 1,580 P sama dengan 0,7058 atau 70,8%. Jadi istri petani dengan tingkat pengetahuan tentang pestisida dan cara penanganan pestisida pasca penyemprotan yang buruk mempunyai probabilitas mengalami keracunan sebesar 70,8%.